salon ini ada top kerannya, oksigen. Nah, posisi gini tertutup, ini ngebuka. Medianya, Iya. sebelum ditebar itu media harus kondusif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing. Hari ini saya tidak mancing ya. Ini saya mau cari tahu informasi tentang budidaya ikan, jenis ikannya lele ya, sahabat mancing. Itu dengan teknik bioflok. Ini saya sekarang berada di posisi Desa Wanu Tengah, Paraan Temanggung ya. Ini saya mendatangi Pok Datan Margotirto gitu. Nah, ketua kelompok itu Pak Nur Mahsun ya. Nanti kita akan tanya-tanya gimana prosesnya, cara pembesaran, dan gimana cara pembuatan dan tekniknya, diameternya berapa. Nanti kita cari informasi dengan posisi kondisi pembibitan pembesaran seperti ini ya. Ini kebetulan saya dari Tretep sama teman-teman ingin cari tahu gimana cara proses pembuatan dan pengembangannya. Nanti kita akan tanya-tanya sama Pak Nur Mahsun. Oke. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Iya, ini kita dari Tretep nih Pak. Kebetulan barusan kita mengadakan pelatihan ya Pak ya, tentang perikanan ini. Budidaya ikan lele. Perkenalkan Pak, saya nama Amin Pak, biasa dipanggil sama teman-teman. Ini kita mau cari tahu nih Pak mengenai bioflok ya Pak ya. Nah, bioflok ini nanti cara pembuatan juga pembibitan atau pembesaran Pak nih? Ini untuk pembesaran. Untuk pembesaran ya sahabat mancing. Jadi nanti simak baik-baik biar tahu kondisinya seperti apa dan lahannya seperti apa yang dibutuhkan, dan piranti atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Boleh saya tanya-tanya Pak? Ya. Pak Nur Mahsun ini ketua kelompok ikan ya Pak ya? Ya, kelompok Margotirto. Kelompok Margotirto. Jadi posisinya ke sini Pak, biar agak cerah ya Pak. Ya. Saya mau tanya-tanya Pak, dengan teknik bioflok ini ada kesulitan nggak Pak? Ya, yang sebetulnya itu kalau memang dipelajari secara betul-betul itu mudah. Namun yang agak kebingungan karena kita masih pemula untuk awal, jadi lebih harus intensif untuk pembelajaran. Jadinya kesulitannya itu hanya masalah tentang perawatan antara yang manual dengan bioflok. Kalau bioflok itu harus tahu lebih dulu tentang medianya. Sebelum ditebar itu media harus kondusif. Kondusif lebih dulu, dan untuk benih ini harus lebih sehat. Jadi setelah dimasukkan ke media ini tidak terpengaruh dengan kondisi media yang sudah diberi sistem bioflok. Akhirnya itu nanti kuat istilahnya benihnya. Kalau kondisi benih ini kok kurang begitu sehat, nggak kuat dengan kondisi media bioflok, akhirnya fatal nanti. Betul. Hanya seperti saya mau tanya Pak, untuk pembuatan lokasi ini ya Pak ya, ini medianya, ini bisa dijelaskan secara singkat dan rinci. Jadi teman-teman pemula seperti saya biar tahu Pak nanti harus bagaimana menindaklanjuti kalau memang kita nanti ada niatan untuk mengikuti jejak Bapak dengan media vlog ini. Ini kalau untuk masalah media ini pembuatannya ini karena saya itu dapat bantuan dari aspirasi dari Pak Pangga ya, Komisi 4 DPR RI, dan ini sudah paket dari awal.
dari awal, dari posisi pembuatan dasar sampai penerapan media kolamnya sampai atapnya ini sudah paket, dan ini dari pekerjanya manpowernya itu dari Brebes. Itu saya kira itu sudah manpower yang sudah profesional. Jadi kalau untuk pembuatan hanya diserahkan orang-orang lokal, saya kira yang belum profesional itu susah sekali. Iya betul. Oke, sahabat mancing, memang terbukti ya dari fasilitas yang sudah ada, medianya seperti ini. Ini diameternya berapa Pak untuk satu kolam 4 meter ya Pak ya? 4 meter. Kapasitas 2000 ekor. Dengan kapasitas 2000 ekor. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh tanya Pak? Ya. Ini selangnya dari aerator nanti oksigen. Ini kan 88 masing-masing aerasi ya Pak ya. Ini kan masing-masing 8 Pak ya. Ya. Itu memang efektifnya seperti ini Pak ya. Ya, seperti ini. Jadi untuk alat mesinnya satu mesin untuk 4 kolam. Oh, 1 mesin untuk 4 kolam. Mesin untuk 4 kolam, karena ini 8 jadi ada dua mesin. Oh gitu. Tapi mohon maaf kalau ini memang belum saya pasang karena kondisi masih terbuka, dengan saya menjaga untuk keamanannya. Betul. Oke. Nah Pak, media vlog ini kan memang airnya air mengendap ya. Ya, ini udah. Jadi untuk oksigennya dari selang, aerator ke selang, nanti terbentuk oksigen. Ini kan putaran satu-satunya. Oke sahabat mancing, jadi ini ada peralon ya. Peralon ini ada top kerannya, oksigen. Nah posisi gini tertutup, ini ngebuka. Jadi nanti kontrolnya ada di sini. Ini selang-selang yang dialirkan ke dalam air. Ya, ini muter ke sini sahabat mancing nih. Nah, dan seterusnya sampai seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Kenapa kok dikasih gedebong pisang, atau ini apa nih Pak? Itu pepaya. Oh, pepaya. Fungsinya Pak? Fungsinya itu saya sendiri juga kurang begitu jelas, karena kalau pengalaman dari saya dan teman-teman satu kelompok ini yang sudah membudidaya ikan lele secara manual, ini untuk pengobatan sejenis lele yang nantinya terkena jamur ataupun penyakit apa, ini jenis untuk pengobatan. Jadi karena lele itu harus banyak lendir, jadi kalau debok itu kan juga banyak lendirnya, juga banyak itu semacam lendirnya, jadi untuk membantu kesehatan daripada lelenya. Oke. Berarti intinya fungsinya Pak ya, gedebong pisang sama pepaya ini, satu untuk menetralisir air, kedua menetralisir terjangkitnya penyakit setelah bibit dimasukkan menjadi besar dan siap panen ya Pak ya. Nah ini ada solusi lain nggak Pak selain ini? Nah kalau solusi lainnya ini untuk gedeboknya ini kan juga nantinya muncul semacam cacing-cacing kecil ini, apa itu nanting pita atau apa, itu bisa menjadi bahan makanan atau mungkin untuk lelenya itu, untuk ikannya, karena itu juga menjadi suplemen kalau bagi lele, jadi kesehatannya lebih bagus gitu. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak, dari mulai sistemnya sudah jelas, terus nanti ini fungsinya gedebong pisang juga pepaya ini sudah jelas. Saya mau tanya nih Pak, nah kira-kira untuk lahan ini membutuhkan lahan berapa Pak luasnya ini, berapa kali meter persegi ini Pak? Untuk lokasi bangunan 2 kali 13. 2 kali 13. Ya. Oke.
2x13 Pak ya. bangunan. Kemudian untuk yang sebelahnya sampingnya ini nanti untuk tampungan air itu walaupun kecil-kecil 2 kolam ini sebagai untuk netralisir air yang akan dimasukkan ke kolam ini ya paling tidak itu 2x8 meter. 2x8 meter. Sebelahnya. Ini peralon ukuran 1 in ya Pak ya? Ya, ini satu. Peralon ukuran 1 in dengan media bulatan ini besi kita atau kelompoknya Pak Masum ini menggunakan 6 mili dengan jenis terpal apa Pak ini Pak? Biar kita bisa tahu Pak nanti Pak. Khusus terpal kolam Pak ya? Ini khusus terpal kolam. Kolam biopop ini memang sudah terbikin. Pak, saya satu pertanyaan lagi. Karena memang di Temanggung ini kan kondisinya perbukitan Pak ya. Perbukitan dengan kondisi pegunungan, memang rata-rata petani ikan tuh yang saya lihat rata-rata kesulitan dengan kondisi air. Dengan adanya bioflok ini, bisa nggak Pak kasih penjelasan apa manfaatnya? Manfaatnya untuk bioflok ini karena kalau memang kondisi air itu agak mahal, dengan sistem bioflok, maksudnya airnya agak susah, dengan sistem bioflok ini kan lebih efektif karena air tidak harus selalu mengalir, dan dengan aerasi, dengan oksigen yang selalu diputar nanti juga akan membantu untuk meringankan daripada untuk menjaga airnya lebih stabil. Oke, satu kali lagi Pak, saya lupa ini. Mungkin nanti dari segi perbaikan kolam atau dari segi maintenance itu sulit nggak Pak kira-kira dengan kondisi pembesaran ikan dengan sistem bioflok ini? Kalau masalah itu untuk perbaikan kolamnya ini sudah ada sistem garansi dengan pekerjanya. Oh gitu. Jadi karena kalau masalah untuk pembesaran kolam ini sistemnya hanya nanti kita lihat kondisi air. Kalau memang air ini kondisi pH-nya menurun, nah kita harus lebih jeli untuk melihat setiap hari ataupun mungkin setiap minggu ini kita tes menurun atau stabil lah. Kalau menurun kita harus kasih di daun ketapang ataupun mungkin kasih dolomit itu. Nah ini untuk menaikkan pH dan untuk menjaga kondisi ikan yang nantinya itu biar agak kesehatannya stabil. Kemungkinan nantinya untuk pergantian airnya itu sekedar hanya menurunkan 30 cm dalam jangka 1 minggu, dan kemudian dalam satu minggu lagi kita naikkan. Jadi ini sudah terjadi semacam sirkulasi air. Oke. Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi kita tadi sama-sama mengikuti Bintek, mudah-mudahan nambah ilmu buat saya, buat kelompoknya Bapak Masum sebagai ketua kelompok, mudah-mudahan manfaatnya ada ya Pak ya. Dan ini mudah-mudahan berhasil dengan hasil panel yang sangat bagus. Terima kasih Pak, saya dari teman-teman Tretep mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Lain waktu kita ketemu lagi. Oke sahabat mancing. Nah, ini jenis panel nanti ya. Panel untuk kelistrikan, nah termasuk ada lampu, dan itu ada panel RAM. Nanti ini buat selang air rotor. Jadi selang air rotor itu nanti masuk ke masing-masing kolam. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tolong diklik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.